Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun kini berada, Anda masih bersama saya, Agus Julawan, di acara JSM Business Talk. Seperti biasa, dalam program ini berisikan tentang peluang-peluang ekonomi dan perkembangan ekonomi yang terjadi baik nasional, global, maupun lokal. Dalam kesempatan ini, kita ingin melihat perkembangan ekonomi 2023, lebih tepatnya adalah mengintip peluang ekonomi bisnis 2023. Untuk itu, saya ada dua narasumber di sebelah kiri saya. Yang pertama adalah Bapak Bambang Wijonarko, yang merupakan Ketua Saudagar Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Kemudian sebelah kirinya dari Pak Bambang adalah penasihat direksi dari Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah Bapak Herbudi S. Tomo, yang saya panggil adalah Pak Tomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus. Dari Jakarta ya Pak? Ye, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada dua narasumber yang sangat kompeten untuk melihat perkembangan bisnis di tahun 2023. Pemirsa TV Muhammadiyah, perlu diketahui bahwa kontraksi ekonomi global telah terjadi di berbagai macam negara-negara. Bahkan negara lain sudah mengalami namanya pelambatan dan kelesuan ekonomi. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi, meskipun terjadi kontraksi ekonomi di negara kita, pertumbuhan ekonomi kita masih lumayan luar biasa. Di mana dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi triwulan, kita mencapai 5,72. Begitu juga terkait dengan pendapatan domestik bruto. Kita masih 5,27. Akan tetapi meskipun kita dalam akhir tahun 2022 ini sangat seksi secara ekonomi, akan tetapi banyak pakar, bahkan Presiden kita, Bapak Jokowi, mewanti-wanti tahun 2023. Apalagi 2023, selain masalah global krisis, juga dihadapkan dengan namanya tahun pemilu. Lantas bagaimana Muhammadiyah, khususnya jaringan saudagar Muhammadiyah, melihat ekonomi 2023? Bagaimana Pak Bambang Wijonarko? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Apa kabar Pak Tomo? Ye, makasih banyak. Alhamdulillah sehat. Salam sehat semuanya. Ya, amin. Saya berbahagia hari ini didampingi oleh penasehat direksi Bank Sinarmas Syariah. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi dari Mas Agus, memang beberapa bulan terakhir ini, ini muncul isu. Ya, kita nggak tahu nih, bahwa alam kan, nanti terkait dengan isu adanya di tahun 2023 akan terjadi resesi, inflasi, dan sebagainya terkait. Nah, ya kita sebagai hamba Allah yang harusnya bertakwa, ya ini kan sesuatu belum terjadi, artinya belum takdir lah. Kita masih ada ikhtiar, ada doa, dan sebagainya. Nah, terkait dengan doa, saya pikir itu hubungan manusia dengan penciptanya, hablum minallah. Nah, terkait dengan ikhtiarnya tentu kami dari Muhammadiyah, khususnya JSM, Jaringan Saudagar Muhammadiyah, membuat sebuah ikhtiar, dan ini sebenarnya juga harusnya bisa diinisiasi jauh-jauh hari atau enggak tahun-tahun yang sebelumnya. Kita ini selama ini lupa kepada hal yang lebih fundamental, yang lebih strategis adalah masalah ketahanan pangan. Karena kalau terjadinya inflasi, resesi segala macam ini kan faktor utamanya adalah masalah ketahanan pangan. Nah, insya Allah JSM akan menginisiasi adanya sebuah gerakan ketahanan pangan nasional, karena selama ini gerakan tersebut sifatnya sporadis dari lembaga tertentu atau kementerian tertentu, tidak membuat sebuah integrasi di antara
lembaga maupun kementerian yang ada. Nah, nanti insya Allah JSM ini akan menginisiasi adanya gerakan tersebut, mengintegrasikan seluruh komponen dari hulu maupun sampai ke hilir. Mas Pak Bambang, kenapa pilihannya adalah ketahanan pangan atau sektor pangan? Sementara beberapa potensi-potensi ekonomi ya itu masih banyak sekali. Kenapa JSM memilih untuk 2023 ini adalah sektor di pangan itu sendiri? Ya, kita belum lama ini bangsa Indonesia maupun dunia mengalami sebuah pandemi. Adanya COVID-19. COVID-19 atau pandemi ini adalah seleksi alam yang sangat luar biasa itu. Yeah. Itu sangat dahsyat lah, merontokkan bahkan perusahaan-perusahaan konglomerasi pun pada rontok. Yeah. Hanya bisnis yang bergerak di bidang pangan lah, itu yang nomor satu, itu yang bisa eksis. Nah, kemudian ya kita melihat adanya beberapa pejabat kemarin kasus kemudian sampai akhirnya harus dilengserkan, itu kan masalah juga bagian dari pangan. Dan sampai sekarang ya ini mohon maaf, pemerintah pun saya melihat belum berhasil mengatasi problematika terkait dengan ketahanan pangan. Bukankah pemerintah sebelumnya sudah ada namanya program food estate atau itu? Ya, tapi kenyataannya sampai sekarang kan contoh misalkan satu komoditi yang kecil tapi pedas namanya cabai. Cabai fluktuatifnya luar biasa. Kemudian harganya itu bisa berubah bukan dalam tempo bulan atau minggu, bahkan bisa per jam pun berubah. Nah itu sebuah komoditi yang kecil tapi pedas dan itu rentan dengan adanya invasi. Kira-kira kiat-kiat dari JSM bagaimana untuk membangun sektor pertanian ini, Pak? Nah, salah satunya adalah momen kita di saat ini dalam acara JSM Business Talk ini. Yeah. Ini adalah bagian dari sosialisasi untuk JSM dalam rangka untuk menginisiasi lahirnya gerakan ketahanan pangan nasional. Dan harapannya adalah salah satu ikhtiar yang konkret yang bisa kita lakukan adalah kita perbaiki sektor hulunya dulu. Dalam hal ini adalah petaninya. Problematika petani di mana sih? Nah, salah satu problematika di petani adalah masalah permodalan. Nah, makanya alhamdulillah ini adanya Pak Tomo ini, saya melihat wajahnya penuh semangat, penuh luar biasa lah. Amin. Nah, ini Sinarmas Syariah ini sangat antusias untuk bersama-sama dengan JSM kita akan membangun, Pak ya, betul. Membangun ketahanan pangan ya, paling enggak kalau kita kelak meninggal itu hal yang pasti kita sudah pernah berikhtiar, Pak. Ya. Jadi kalau ditanya malaikat kita sudah pernah ikhtiar, Pak. Ya. Betul. Minimal walaupun masih tataran JSM Business Talk ini, Pak. Ya. Jadi itu yang kira-kira kemarin ya, waktu viral di berbagai macam media-media, ya ada di media nasional maupun di media di Muhammadiyah terkait sinergisitas antara JSM dengan Bank Sinarmas Syariah itu ya mungkin. Betul. Lantas kira-kira ada nggak target-target yang ingin dicapai dari namanya gerakan ketahanan pangan seperti apa yang Bapak katakan tadi? Ya, alhamdulillah presiden kita, presiden tercinta lah, Bapak Insinyur Jokowi, beliau langsung merespon dengan yang konkret pada tanggal 24 Oktober yang lalu, tahun 2022, beliau telah menandatangani Kepres nomor 125, itu dalam rangka untuk ketahanan pangan nasional. Di situ ada 11 komoditi yang akan di backup oleh pemerintah yang harus dipertahankan, harus diamankan. Jangan sampai 11 komoditi ini jadi persoalan. Nah, tentu JSM bukan sebuah lembaga yang
hebat, masih jauh lah dari hebat. Tapi minimal GSM akan memfasilitasi dan akan mengintegrasikan seluruh komponen dari berbagai pihak, kementerian, lembaga dan segala macam. Ayo kita sama-sama nih. Bapak Presiden sudah membuat sebuah underlying dari sebuah ikhtiar agar di tahun depan yang kemarin isunya luar biasa ini sudah bisa diantisipasi. Nah, kita mulai dari perbankan dulu terkait dengan permodalan di petani, kemudian nanti kita akan melangkah ke hal yang lain. Jadi dari hulu sampai hilir harus tuntas nih. Nah, itu kira-kira Mas Agus. Meskipun itu memiliki sebuah opportunity terhadap masalah masa depan pengembangan bisnis, akan tetapi masyarakat atau generasi milenial terjun di dunia bisnis pertanian itu kan sangat minim. Bahkan banyak sekali loh lulusan dari perguruan tinggi yang itu di pertanian bahkan tidak jadi petani. Malah jadi wartawan, ya seperti yang ada di televisi, ya kan? Menjadi namanya perbankan, ya kan? Nah, gimana ini GSM untuk menggairahkan kalau di sektor pertanian itu ada opportunity gitu loh? Nah, GSM juga sudah menggandeng dengan ada sebuah komunitas. Jadi yang memang isi anak-anak muda, jadi petani milenial. Nah, nanti insya Allah nanti Pak Tomo kita akan kenalkan dengan tokoh petani milenial kita. Nah, itu sekarang pada semangat insya Allah. Karena mereka munculnya ada startup baru terkait dengan digitalisasi. Ini mereka juga ya mungkin kalau mohon maaf tidak bisa saya sebutkan di forum ini, ada 2 atau 3 lah startup baru yang di bidang ini luar biasa, anak-anak muda yang mereka semangat untuk berbisnis di dunia pangan ini. Menarik Pak Bambang. Jadi dengan adanya mengintip peluang bisnis 2023, ternyata sektor pertanian ini menjadi satu harapan besar. Dan bahkan sektor pertanian ini bisa membuka lapangan kerja. Tapi bagaimana agar isu tentang pertanian ini menjadi kepentingan stakeholder bersama-sama? Untuk itu kita ikuti season berikutnya. Perjalanan Bank Sinarmas dimulai pada tahun 1989. Langkah demi langkah kami tapaki, selaras dengan nilai-nilai yang diyakini. Tantangan zaman datang silih berganti. Kami beradaptasi dan berinovasi, berperan menjadi solusi. Seiring waktu, Bank Sinarmas terus tumbuh dan berkembang melayani segenap penjuru negeri. Sumber daya kompeten dan tata kelola perusahaan yang baik menghadirkan layanan perbankan yang prima, lengkap, dan terintegrasi. Persaingan era digital yang semakin ketat dan dinamis memacu akselerasi teknologi. Dengan SIMOBI Plus, kemudahan, kecepatan, dan keamanan bertransaksi berada dalam genggaman Anda. Segala kebutuhan finansial perbankan dapat kami jangkau dan siap mendukung segala bentuk pendanaan usaha bisnis Anda. Memahami ragam pilihan nasabah,
Kami menyediakan unit bisnis syariah yang amanah dan berkah. Bank Sinarmas Syariah memberikan solusi perbankan syariah, baik pendanaan, pembiayaan, dan investasi. Kami bekerja dengan tulus, menumbuhkan keyakinan para nasabah dari seluruh lapisan untuk meraih impian. Berbagai pencapaian adalah bukti komitmen Bank Sinarmas menjadi bank terkemuka di Indonesia. Dalam keseharian, kami menerapkan 5 etos kerja. Yang pertama, agile. Perilaku yang diterapkan adalah tangkas, terbuka, dan cerdas. Kedua, network internationally. Bertindak secara proaktif, cepat tanggap, dan berani. Ketiga, constantly learning. Berperilaku kreatif, inovatif, dan solutif. Keempat, reliable. Bertindak secara kompeten, disertai kecakapan dan kejujuran. Dan kelima, let's work together. Dapat bekerja sama dan saling menghargai. Dalam mencapai tujuan, kami senantiasa mengedepankan 6 nilai-nilai luhur. Integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas. Kami tunaikan bakti, menebar manfaat kepada masyarakat. Memberikan dukungan kepada mereka untuk mengembangkan potensi. Bank Sinarmas peduli dan menjaga kepercayaan Anda dalam tiap langkah menuju masa depan yang cerah. Dengan produk dan layanan yang terpadu, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, Bank Sinarmas terus tumbuh semakin kuat menjadi Payment and Transaction Bank. We are UAD. Baiklah pemirsa TVmu dimanapun kini berada, Anda masih bersama saya di program JSM Business Talk. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi bahwa mengintip peluang bisnis 2023, sektor pertanian menjadi suatu peluang tersendiri. Apalagi supply and demand pertanian itu sangat fantastis sekali. Lantas Pak Bambang, bagaimana kira-kira masukan dari JSM terhadap pemerintah mengenai tentang pembangunan ekonomi pertanian di tanah air ini? Ya, jadi ini terkait dengan ketahanan pangan, yang mana adalah sebuah ekonomi yang sangat strategi dan fundamental bagi keberlanjutan bangsa kita ini. Itu di situ banyak sekali peluang bisnis yang bisa dimainkan oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat JSM di seluruh Indonesia. Baik mereka yang baru lulus kuliah maupun yang sudah sampai tua pun lah masih bisa. Karena di situ yang namanya komoditi ini kan sangat banyak sekali. Dan rantainya itu saat ini dari hulu sampai hilir itu panjang. Paling tidak itu ada 5 sampai 7 rantai. Nah ini kan makanya menyebabkan biayanya juga mahal dan fluktuatif ya, karena rantai panjangnya ini. Nah,
Bagi anak-anak muda, mereka mau terjun di hulu sebagai petani milenial, misalkan, itu saat ini sangat peluangnya sangat besar, karena pemerintah sangat concern sekali di dalam membangun pertanian di hulu. Kemudian di hilir juga sekarang pemerintah tadi di hulu dalam ini Kementerian Pertanian ya. Kemudian di hilirnya pun Kementerian Perdagangan dan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah itu juga sekarang melakukan revitalisasi pembangunan pasar-pasar itu juga sekarang sudah bagus. Nah ini kan nyaman lah kalau buat dagang. Nah itu dan di dunia pangan ini kan repeat ordernya itu cepat. Beda dengan bisnis yang lain yang mungkin sampai berbulan-bulan. Ini repeat ordernya itu cepat, tiap hari. Ya ini kan peluang. Dan permodalan pun nggak begitu banyak. Bisa mulai dari yang skala yang paling mikro pun bisa. Nah, kemudian bagi lembaga keuangan pun harusnya melihat peluang dan potensi pangan yang besar-besar itu juga harusnya ini bisa melihat sebuah potensi dan peluang yang sangat luar biasa. Kenapa? Resikonya kecil. Kenapa kecil? Karena tadi repeat ordernya itu dalam tempo harian itu bisa mengantisipasi kalau terjadinya mungkin kalau kenakalan atau kecurangan atau dari penipuan atau macam bisa terdeteksi sedemikian cepat. Beda kalau bisnis-bisnis yang lain. Artinya sebuah tata kelola di dalam bisnis pertanian ini harus tertata dengan baik ya. Betul. Ya, jadi mulai dari hulu hilir harus tertata dengan baik. Bahkan terkait dengan namanya supply chain itu harus diserusi. Ya. Apakah ini kira-kira ada rekomendasi nggak untuk pemerintah dari JSM? Ya, jadi kalau kita melihat dari Kepres tadi ya, Kepres nomor 125 tahun 2022, tepatnya tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini kan ada 11 komoditi. Salah satunya adalah cabai. Kalau ini seseorang bisa bermain di cabai, bisnis cabai, ini insya Allah untuk bisnis komoditi yang lain akan mudah karena cabai ini paling rumit di antara komoditi yang lain. Tetapi justru paling rumit inilah sebenarnya kalau para pengusaha masuk ke sini untungnya bagus. Nah, dan komoditi ini konglomerasi belum masuk ke dunia bisnis di cabai belum masuk. Kecuali mereka beli produk cabainya untuk kepentingan dirinya dalam bentuk yang lainnya. Tapi kalau yang sifatnya jualan secara publish kayak main di pasar, belum ada konglomerasi yang masuk. Itu peluang dan tantangan yang sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah JSM sudah melakukan beberapa ikhtiar. Di antaranya minggu kemarin kami juga sudah diskusi dengan para ahli di bidang teknologi bagaimana caranya untuk industrialisasi pangan ini industrialisasi pangan ini bisa terwujud. Kemudian expired cabai ini yang sekarang 2-3 hari ini bisa lebih panjang lagi dengan teknologi ozon. Nah, kemudian juga nanti ada bagaimana ini contoh komoditi cabai. Bagaimana cabai yang mungkin pada saat pasca panen ini kurang bagus itu bisa dimasukkan ke industri pengolahan cabai. Nah, yang bagus bisa dijual di pasaran dan expirednya bisa lebih panjang lagi. Nah, ini kan teknologi yang sedang kita upayakan untuk bisa. Jadi dengan demikian seperti kayak adanya panen tomat yang melimpah, kemudian cabai yang melimpah, ini tidak cepat membusuk. Betul. Karena ada namanya industri, ya kan? Industri pangan atau industri yang bisa mengolah dari cabai, dari namanya tomat tadi, untuk yang bisa tahan lama. Dan ini kan butuh suatu riset, science, dan ini tentunya perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya concern di masalah hal ini
harus bisa terlibat gitu loh. Sehingga bukan hanya GSM saja menurut saya. Sebenarnya teknologi itu mereka sudah ada. Oh, udah ada ya. Cuman masalahnya masih disimpan rapi di dalam sebuah namanya perpustakaan lah. Nah, bagaimana namanya hasil riset yang dilakukan oleh para profesor yang contohlah yang teknologi ozon. Ternyata oleh namanya Prof. Muhammad Nur dari Undip itu, beliau ahli di bidang nuklir plasma, itu beliau melakukan risetnya selama 20 tahun. Saya sampaikan ke beliau, Prof, kalau misalkan hasil riset Prof ini tidak diwujudkan dalam bentuk nyata untuk kepentingan umat, ini mubazir, Prof. Waktu Prof yang melakukan riset 20 tahun, berapa biaya, tenaga, waktu, dan segala macam, pikiran, mubazir. Tapi kalau ini bisa daya gunakan untuk keumatan, ini kan jadi ilmu yang bermanfaat, pahala kan? Pak Bambang, Indonesia ini kan sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke. Tentunya harus ada namanya diversifikasi pembangunan pertanian. Tidak semua dong namanya sayur mayur itu hanya di Pulau Jawa saja, mungkin di tempat-tempat lain. Apalagi kita melihat dari struktur tanah yang ada selama ini, gitu loh kan, kan sangat berbeda-beda. Nah, kira-kira bisakah ada semacam rumusan dari Muhammadiyah? Pentingnya suatu namanya klaster-klaster produktivitas pertanian yang ditopang oleh namanya industrialisasi pertanian itu. Gitu. Nah, jadi ini salah satu, saya ambil contoh lagi cabai ya. Nah, karena itu juga Qadarullah itu masuk dalam 11 komoditi yang ada di Kepres. Nah, contoh cabai. Cabai itu ada wilayah-wilayah mereka penghasil cabai. Contoh Wonosobo, kemudian Temanggung, Magelang, kemudian Sleman. Kemudian kalau itu di Jawa Tengah, kalau di Jawa Timur, Kediri, Nganjuk, Blitar, dan sebagainya. Nah, yang sudah ada kita optimalkan. Artinya kita nggak perlu harus spekulasi daerah yang memang di situ kurang bagus hasilnya untuk komoditi. Jangan kita coba-coba bermain spekulasi budidaya di daerah situ. Mungkin di daerah situ lebih cocok untuk budidaya apa? Nah, itu nanti beda lagi, kita kembangkan. Nah, karena apa? Ya kita mengurangi resiko lah. Nah, dan tradisi atau kebiasaan petani ini kan tidak mudah. Nah, kalau misalkan petani cabai yang sudah dari puluhan tahun, dari sejak kecil mereka jadi petani cabai sampai tua, mereka sambil merem lah. Nah, itu menurut saya adalah yang ada kita optimalkan. Jangan berspekulasi, karena ini terkait dengan bibit alam, kebiasaan dan sebagainya. Itu sih terkait dengan pertanian. Jadi artinya kalau ada sebuah roadmap kebijakan pembangunan pertanian dan itu pemerintah sudah memiliki suatu data-data dan klaster-klaster, dengan demikian kan kita memudahkan bagaimana pasar itu didekatkan, industri manufacturing pertanian juga dibuat. Itu kan sangat ada semacam suatu korelasi lah membangun integrasi pembangunan pertanian gitu loh. Saya melihat selama ini kan belum ada gagasan-gagasan ini. Apakah kedepannya ada GSM memelopori gagasan tersebut? Ya, mudah-mudahan adanya GSM ini membawa kemanfaatan bagi umat dan bangsa kita ini. Nah, ikhtiar kami tadi sampaikan ada clustering ya. Clustering masing-masing wilayah, dan contoh misalkan di di Wonosobo, Temanggung, itu di situ bisa tiap hari dalam setahun. Artinya tidak ada musiman. Ya karena memang daerah itu cocok, airnya maupun lingkungannya itu tekstur tanahnya itu bagus banget. Jadi harapannya kalau misalkan dalam setahun ini bisa full, terus nggak ada jeda ini ya, insya Allah stabilitas pasokan itu aman. Dengan adanya stabilitas pasokan aman, itu artinya nanti akan seimbang antara supply and demand. Nah, dengan adanya
keseimbangan antara supply and demand inilah akan menyebabkan stabilitas harga juga. Nah, beda kalau misalkan kita paksakan di daerah tertentu yang mana tidak bisa mereka tanam maupun panen tiap hari dalam ini, nanti akan muncul supply and demand itu nggak stabil. Akhirnya apa? Stabilitas pasokan pun juga nggak stabil. Nanti ada pada saat panen raya itu harga jatuh. Pada saat pada saat barang paceklik itu harga tinggi. Kan cabai pernah itu mencapai di atas 120.000 per kilo. Ya. Jadi artinya bahwa selain tentang konsep pembangunan pertanian, juga masyarakat harus memahami juga dong literasi tentang keuangan. Betul. Yang terkait dengan masalah permodalan dan lain, sehingga mereka juga aware bagaimana ketika mereka panen ada istilah anjak piutang atau gimana. Untuk mengetahui itu nanti kita bisa berbicara dengan Pak Tomo dari Bank Sinarmas, dan pemirsa nanti kita ikuti season berikutnya. We are UAD. Perjalanan Bank Sinarmas dimulai pada tahun 1989. Langkah demi langkah kami tapaki, selaras dengan nilai-nilai yang diyakini. Tantangan zaman datang silih berganti. Kami beradaptasi dan berinovasi, berperan menjadi solusi. Seiring waktu, Bank Sinarmas terus tumbuh dan berkembang melayani segenap penjuru negeri. Sumber daya kompeten dan tata kelola perusahaan yang baik menghadirkan layanan perbankan yang prima, lengkap, dan terintegrasi. Persaingan era digital yang semakin ketat dan dinamis memacu akselerasi teknologi. Dengan SIMOBI Plus, kemudahan, kecepatan, dan keamanan bertransaksi berada dalam genggaman Anda. Segala kebutuhan finansial perbankan dapat kami jangkau dan siap mendukung segala bentuk pendanaan usaha bisnis Anda. Memahami ragam pilihan nasabah, kami menyediakan unit bisnis syariah yang amanah dan berkah. Bank Sinarmas Syariah memberikan solusi perbankan syariah, baik pendanaan, pembiayaan, dan investasi. Kami bekerja dengan tulus, menumbuhkan keyakinan para nasabah dari seluruh lapisan untuk meraih impian. Berbagai pencapaian adalah bukti komitmen Bank Sinarmas menjadi bank terkemuka di Indonesia. Dalam keseharian, kami menerapkan 5 etos kerja. Yang pertama, agile. Perilaku yang diterapkan adalah tangkas, terbuka, dan cerdas. Kedua, network internationally. Bertindak secara proaktif, cepat tanggap, dan berani. Ketiga, constantly learning. Berperilaku kreatif, inovatif,
dan solutif. Keempat, reliable, bertindak secara kompeten, disertai kecakapan dan kejujuran. Dan kelima, let's work together, dapat bekerja sama dan saling menghargai. Dalam mencapai tujuan, kami senantiasa mengedepankan 6 nilai-nilai luhur. Integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas. Kami tunaikan bakti, menebar manfaat kepada masyarakat. Memberikan dukungan kepada mereka untuk mengembangkan potensi. Bank Sinarmas peduli dan menjaga kepercayaan Anda dalam tiap langkah menuju masa depan yang cerah. Dengan produk dan layanan yang terpadu, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, Bank Sinarmas terus tumbuh semakin kuat menjadi Payment and Transaction Bank. Pemirsa TVmu dimanapun kini berada, Anda masih bersama di program JSM Business Talk. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Bambang secara luas tentang masukan-masukan Muhammadiyah terhadap pembangunan ekonomi pertanian. Dan untuk mengintegrasikan, memang banyak hal dan banyak variabel-variabel yang harus dilakukan. Di antara lain adalah selama ini sangat minim para petani yang memahami tentang literasi keuangan atau permodalan di sektor pertanian. Pak Tomo, bagaimana Sinarmas menjelaskan persoalan ini, Pak Tomo? Apalagi sejauh ini Bank Sinarmas, kabarnya saya baca-baca di beberapa sosial media, Pak Tomo, itu sudah masuk loh kemitraan-kemitraan di Muhammadiyah. Bisa diterangkan, Pak Tomo? Terima kasih, Mas Agus. Jadi kalau kita dari perbankan itu melihat dari secara makro dulu. Tadi Mas Agus sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah mencapai 5,7%. Nah, kalau kita lihat bangunan ekonomi kita itu, pertumbuhan itu terdiri dari siapa sih berkontribusi? Sektor konsumsi, sektor investasi, sektor pengeluaran pemerintah, dan terakhir adalah sektor ekspor dan impor. Ya kan? Nah, di antara faktor-faktor yang saya sebut tadi itu, sektor konsumsi itu menyumbang terbesar di Indonesia secara makroekonomi. Secara makro. Oke. Nah, karena sektor konsumsi itu termasuk tadi yang kata dengan Mas Bambang tadi itu bahwa ada cabai, ada pangan, semuanya itu mendrive daripada ekonomi kita. Sehingga inilah negara kita ini sampai saat ini selamat. Nah, perbankan dalam hal ini nih harus berkontribusi karena Pak Presiden Jokowi itu bahwa seluruh komponen lembaga keuangan wajib mendukung pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Nah, kami dari Bank Sinarmas Syariah melihat bahwa ketahanan pangan ini harus didukung karena ini program pemerintah, sehingga kita melihat bahwa pangan ini perlu dibiayai karena satu-satunya faktor yang mendasari petani-petani itu untuk menggerakkan produk pertanian itu ada permodalan yang masih perlu ditambah atau dilengkapi. Ini yang paling utama. Makanya Bank Sinarmas itu syariah khususnya ini melihat bahwa untuk mencapai sektor petani yang bisa mendukung ketahanan pangan itu harus secara komunitas. Tanpa komunitas, ya kita juga kosnya akan mahal kalau satu kan kira-kira. Dan kita juga nggak tahu petani siapa kan gitu. Nah, kami itu melihat Muhammadiyah itu mempunyai komunitas yang besar sekali. Nah, alhamdulillah nih Bank Sinarmas unit syariah ini telah bersama dengan pertama beberapa amal usaha Muhammadiyah. Siapa aja itu? Pertama, kita masuk ke dalam pendidikan, itu ada ITB Ahmad Dahlan. Di Jakarta di ya? Jakarta, itu teknologi bisnis Ahmad Dahlan. Itu kita mengembangkan bagaimana ya usulan pada pemerintah ya
bahwa Muhammadiyah itu menyampaikan kurs syariah itu diperluas cakupannya kepada tenaga pendidik dan tenaga nakes. Oh, Karena Muhammadiyah ini lihat amal usahanya itu salah satu yang besar itu adalah pendidikan dan tenaga kesehatan. Nah, itu untuk meningkatkan profesionalisme daripada pendidik, dan itu kan kalau di pendidikan itu harus orang harus menjadi dokter, harus ada akreditasi dan sebagainya, itu dibutuhkan dana untuk menyiapkan para dokter ini. jadi guru bisa masuk pada dunia pendidikan. Betul, Oke. itu yang diusulkan dari Muhammadiyah, bukan dari bank loh Pak. Oke. Kita bank nggak boleh ikut-ikutan kira-kira gitu kan. Nah, jadi itu artinya diusulkan pada pemerintah dalam arti Menko Perekonomian itu, dan itu sudah mau disampaikan dari Muhammadiyah kepada pemerintah. Yang kedua adalah kita melihat bahwa di Muhammadiyah itu ada namanya BTM, Baitul Tambil Muhammadiyah. Ini semacam koperasi dalam dalam level tataran mikro. Ya kan? Nah, mikro ini kita melihat bahwa kita juga punya produk di Bank Sinar Mas Syariah, unit syariah itu pelaksanaan proses kalau orang itu mau naik haji. Kira-kira gitu. Jadi kita bisa memberikan layanan kepada yang tataran mikro ini, ya kan, itu bagi yang berkeinginan naik haji, ya kita bisa. Karena kita sudah kerjasama dengan Siskohat, dengan Kementerian Agama. Gimana itu lebih jelasnya? Lebih jelasnya adalah kita kalau ada yang kita juga membuka tabungan haji, ya kan, bagi yang jemaah ataupun yang berasal daripada komunitas koperasi BTM itu berkeinginan untuk naik haji, kita bisa melayaninya dengan baik. Baik itu secara pembukaan rekening maupun kita memberikan percepatan, ya kan, untuk bisa sampai mendapat seat atau booking seat yang ada di Iskohat, kira-kira begitu. Kan sangat lama ya, itu kan? Ya, tapi kita mengarahkan kepada programnya itu haji muda, gitu. Jadi misalnya petani itu punya anak, punya ini kan. Sekarang kan haji normal, haji yang umum itu kan 30 tahun menunggunya kan, kira-kira gitu. Nah, kalau sekarang itu dari mahasiswa sudah dikasih program haji muda, nyicil terus gitu kan. Itu sampai nanti pada umur keberapa, bisa 20 tahun, sekarang itu 30, 50 udah bisa berangkat, kira-kira begitu. Dan itulah kerjasama dengan BTM itu ya? Dengan BTM, itulah dilaksanakan waktu itu di Malang tahun bulan November atau Oktober kira-kira. Juni kalau nggak salah itu. Juni ya Pak? Juni, ya? Juni, Oke. ya. Nah, terakhir kita sama ketemu Mas Bambang ini, jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah, kita melihat jaringan Saudagar Muhammadiyah ini punya customer base-nya itu merengkuh para petani, Mas Agus. Nah, tadi disampaikan terangkan oleh Mas Bambang itu bahwa kaitan dengan Perpres ya 125 tadi ya Pak ya. 25 ya kan yang bulan Oktober tadi itu dikeluarkan Pak Jokowi untuk mengantisipasi ketahanan pangan tadi itu, maka kita ingin berkontribusi positif gitu, mendukung program pemerintah dengan cara memberikan kurs syariah. Karena basis daripada petani itu kelengkapan daripada permodalan yang perlu dilengkapi lagi lebih bagus. Nah, inilah kenapa kami melihat klaster daripada jaringan Saudagar Muhammadiyah untuk memberikan kontribusinya untuk ketahanan pangan itu kita dukung dengan cara memberikan kurs syariah. Pak Tomo, platformnya kira-kira maksimal berapa dan minimal berapa kalau boleh tahu? Ya, sesuai ketentuan pemerintah. Ini kan karena kan kurs syariah kan program pemerintah. Kan? Semua bank itu sama standarnya, kira-kira gitu. Maksimum 500 juta, maksimum ya, maksimum 500 juta. Tapi kalau di kurs syariah itu ada dibagi-bagi yang super mikro, yaitu itu cuma sampai 10 juta. Super mikro, nggak pakai jaminan, kira-kira gitu. Itu pun yang penting ditunjukkan ada usahanya, boleh dicoba. Yang orang habis PHK pun bisa dikasih. Tapi kalau sudah mau total bagus, yang 10 sampai 100 ada. Ada yang 100 sampai 500 ada. Jadi di pemerintah itu sudah memberikan suatu kesamaan, baik di bank manapun kira-kira begitu, standar kira-kira itu. Dan alhamdulillah pemerintah ini sangat mengetahui atau memahami pasti tentang kebutuhan rakyat yang ingin masuk akses kur. Jadi itu cost of fund-nya itu ya, berarti orang yang kewajiban bayarnya itu ini kredit loh ya, bukan bantuan, itu bukan loh ya, ini kredit. Kalau kredit itu artinya harus bayar kira-kira gitu. Itu setara ya kan dengan margin kalau di syariah itu atau kalau di konvensional di bunga itu 6%. 6% berarti per tahun. 0,5. Iya, 0, sebulan. Kira-kira gitu. Jadi sangat murah. Jadi artinya kenapa? Karena itu duitnya duit bank, bukan duit pemerintah. Duit bank, cuman pemerintah itu memberikan subsidi margin atau bagi hasil yang di syariah atau di konvensional itu bunga, subsidi selisihnya itu diberikan oleh pemerintah kepada bank itu. Sehingga hasilnya sampai kepada rakyat, kepada yang masuk kur itu 6%.
Jadi ini semua terkejangkauannya itu dipentingkan oleh pemerintah Secara inklusi. sebagai inklusif. Oke. Nah, kalau itu udah masuk berarti si petani itu pasti buka tabungan. Nah, begitu tabungan dibuka, tentu literasi dan inklusi keuangan meningkat. Nah, ini yang menjadi program pemerintah, juga saya dengar dari program dari OJK, buat tingkat literasi dan keuangan syariah maupun itu harus naik terus. Supaya apa? Supaya masyarakat itu, khususnya rakyat yang mengakses pada KUR itu melek daripada keuangan. Karena dengan melek keuangan itu tidak mungkin nanti dia, tanda kutip ya, sekarang ini kan banyak yang bodong investasi dan sebagainya itu tidak sampai terlibat seperti itu. Pak Tomo, kenapa Bank Sinarmas berani menjalankan KUR atau pembiayaan di sektor pertanian? Sementara kalau saya baca data, kan perbankan itu kan banyak, itu kan di sektor infrastruktur, di sektor jasa dan perdagangan. Kenapa berani di sektor pertanian? Karena sektor pertanian banyak resikonya loh, Pak. Iya, betul. Gimana itu? Jadi gini Mas Agus, kita melihat dari tadi yang saya dengar, yang saya mendengar dari keterangan dari Mas Bambang, bahwa ada perpres atau kepres ya Mas Bambang ya, perpres 125 itu menyatakan ketahanan pangan. Nah, dalam kepres itu pemerintah akan membeli produk daripada rakyat melalui BUMN pangan tadi itu. Sehingga kami melihat ini ada visible, layak. Jadi kalau saya membiayai KUR syariah itu kepada Bank Uni Syariah itu memberikan membiayai petani, kemudian nanti ada yang beli itu apa? Misalnya ada lembaga yang membeli, lembaga ini akan mempunyai kontrak dengan BUMN pangan. Itu kami anggap sudah cukup untuk menyatakan ini layak dibiayai. Karena kan kepastiannya adalah bagaimana rakyat itu ditingkatkan pengetahuannya bahwa ini utang harus dibayar kembali dengan cara menyediakan tata kelola niaganya agar dari hulu sampai hilir itu dia memastikan mendapat bahwa dia juga dapat pendapatan dan pendapatan itu diterima sebagian untuk ngangsur. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi kesimpulannya karena ada jaminan dari pemerintah kalau produk pertanian itu nantinya akan dibeli. Betul sekali. Inilah yang menjadikan resiko di dalam bisnis perbankan di sektor pertanian ini sangat kecil ya Pak ya? Ya, minim. Gitu. Pak, kira-kira ada nggak produk lain seperti namanya anjak piutang? Di mana selama ini kan petani Pak, ketika ini mengirimkan produknya kepada namanya retail besar, itu kan ada istilah waiting list. Betul. Nah, dengan adanya produk anjak piutang, ini kan petani ada kemudahan. Apakah Sinarmas ada nggak kira-kira rencana bikin produk seperti kayak begini? Iya, secara syariah itu kami kita kalaupun anjak piutang itu kami merubahnya bukan anjak piutang, tapi kita memberikan pemberian modal kerja langsung. Kan anjak piutang itu gini, petani sudah ngirimkan barang, ya kan sudah dapat invoice dan sebagainya, tapi belum dibayar kan kira-kira gitu kan. Jadi kan ada waiting list kan 3 minggu ataupun 1 bulan. Nah, ini kan problem Pak. Problem kan. Nah, kita memberikan pemberian langsung murabahat ya bahasa modal kerja syariah. Langsung berapa kebutuhannya modal kerja kita top up di situ. Nanti dengan memastikan bahwa sumber yang dia harus dibayar dari yang bohir tadi itu SPK tadi itu akan cair sekian bulan. Udah dihitung. Itu ada Mas. Kira-kira begitu. Ya, artinya saya melihat ini luar biasa sekali di tengah sektor perbankan yang pelit di sektor pertanian, tapi ada bank yang berani untuk jualan bisnisnya di sektor pertanian. Dan tentunya dengan berkolaborasi dengan jaringan saudagar Muhammadiyah, ini menjadikan sebuah namanya komitmen kebangsaan yang sangat luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kedepannya dari ketahanan pangan dan visi pengembangan bisnis di 2023, kita ikuti season berikutnya. Perjalanan Bank Sinarmas dimulai pada tahun 1989. Langkah demi langkah kami tapaki, selaras dengan nilai-nilai yang diyakini.
tantangan zaman datang silih berganti. Kami beradaptasi dan berinovasi, berperan menjadi solusi. Seiring waktu, Bank Sinarmas terus tumbuh dan berkembang melayani segenap penjuru negeri. Sumber daya kompeten dan tata kelola perusahaan yang baik menghadirkan layanan perbankan yang prima, lengkap, dan terintegrasi. Persaingan era digital yang semakin ketat dan dinamis memacu akselerasi teknologi. Dengan SIMOBI Plus, kemudahan, kecepatan, dan keamanan bertransaksi berada dalam genggaman Anda. Segala kebutuhan finansial perbankan dapat kami jangkau dan siap mendukung segala bentuk pendanaan usaha bisnis Anda. Memahami ragam pilihan nasabah, kami menyediakan unit bisnis syariah yang amanah dan berkah. Bank Sinarmas Syariah memberikan solusi perbankan syariah, baik pendanaan, pembiayaan, dan investasi. Kami bekerja dengan tulus menumbuhkan keyakinan para nasabah dari seluruh lapisan untuk meraih impian. Berbagai pencapaian adalah bukti komitmen Bank Sinarmas menjadi bank terkemuka di Indonesia. Dalam keseharian, kami menerapkan 5 etos kerja. Yang pertama, agile. Perilaku yang diterapkan adalah tangkas, terbuka, dan cerdas. Kedua, network internationally. Bertindak secara proaktif, cepat tanggap, dan berani. Ketiga, constantly learning. Berperilaku kreatif, inovatif, dan solutif. Keempat, reliable. Bertindak secara kompeten, disertai kecakapan dan kejujuran. Dan kelima, let's work together. Dapat bekerja sama dan saling menghargai. Dalam mencapai tujuan, kami senantiasa mengedepankan 6 nilai-nilai luhur. Integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas. Kami tunaikan bakti, menebar manfaat kepada masyarakat. Memberikan dukungan kepada mereka untuk mengembangkan potensi. Bank Sinarmas peduli dan menjaga kepercayaan Anda dalam tiap langkah menuju masa depan yang cerah. Dengan produk dan layanan yang terpadu, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, Bank Sinarmas terus tumbuh semakin kuat menjadi Payment and Transaction Bank. Pemirsa TV Muhammadiyah, alhamdulillah kita sudah dapat beberapa insight dari kedua narasumber, yaitu dari Pak Bambang, Pak Tomo, di mana Pak Bambang lebih menitik beratkan tentang peluang di sektor pertanian, di mana tahun 2023 itu sangat menjanjikan sekali. Dan JSM juga merekomendasikan agar Popres ini bukan hanya sekedar Popres, tapi dibumikan. Nah, dari pihak Sinarmas, menarik perlu kita simak bahwa ternyata Bank Sinarmas ini total football sekali di dalam dukungannya pada sektor pertanian. Dan ini menjadikan sebuah peluang dari para saudagar-saudagar petani, ya kan? Atau bagi milenial yang saat ini mengembangkan pertanian, jangan ragu lagi
bahwa pertanian adalah sektor yang menjanjikan. Pak Bambang, kira-kira apa harapan Bapak di dalam pengembangan bisnis ke depannya di 2023 ini dan sekaligus closing statement Pak Bambang? Oke, terima kasih Mas Agus. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal ya. Iya. Jadi alhamdulillah di Muktamar Muhammadiyah ke-48 kemarin di Iya. Solo tanggal 18 sampai 20 November 2022 itu diteguhkan kembali bahwasanya ekonomi menjadi pilar ketiga di Muhammadiyah. Karena sektor pendidikan dan kesehatan atau pilar pertama dan pilar kedua sudah selesai lah. Muhammadiyah insya Allah sudah khatam. Jadi Nah, itu kalau nggak sekarang salah ekonomi. 7 rekomendasi untuk 5 tahun program PP Muhammadiyah. Pak Betul. Bambang. Ya, Nah, ya. itu di situ jelas Pak Ketua Umum terpilih Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Beliau dalam iftitah pidatonya meneguhkan kembali itu ekonomi menjadi pilar ketiga di Muhammadiyah. Nah, di sektor kesehatan itu sudah ada Majelis Kesehatan MPKU. Kemudian di sektor pendidikan ada Majelis Dikdasmet, ada Majelis Dikti dan sebagainya. Nah, di Majelis Ekonomi dalam jaringan Saudagar Muhammadiyah mengambil segmen tertentu yang juga harus mempunyai dampak yang strategis dan fundamental bagi kehidupan bernegara kita saat ini adalah bisnis atau enggak ekonomi di bidang pangan. Bukan berarti kita pilih-pilih, tidak. Tapi kita mengambil yang paling strategis dan berdampak luas. Kalau sektor energi, betul, itu juga sangat fundamental sekali. Tetapi kan sektor energi butuh modal besar, butuh skill yang besar juga. Nah, dan dampaknya artinya buat kalangan anggota kita di JSM itu mungkin agak kurang yang arah ke energi. Nah, beda dengan pangan ini. Pangan ini skupnya luas. Dari hulu sampai hilir itu kurang lebih 5 sampai 7 rantai yang yang bisa menyebabkan persoalan bagi masalah ketahanan pangan. Nah, dan komoditinya itu di dunia pangan itu sangat luas. Dan potensi peluangnya juga sangat besar. Nah, ini buat anggota JSM di seluruh Indonesia itu menjadi peluang dan potensi yang bisa dikembangkan bersama-sama. Mungkin dengan terakhir JSM. ini Pak Bambang, itu kan untuk sektor luas ya. Ya. Kalau di tingkatan internal bagaimana? Kan kita kan ada namanya istilah closed loop ekonomi Muhammadiyah. Ya. Adakah inisiasi dari JSM itu seperti tadi Bapak katakan, ada namanya rumah sakit, pendidikan, kira-kira kebutuhan dari buah-buahan rumah sakit, beras, itu berapa, atau susu juga, perguruan tinggi juga, berasnya berapa, itu nanti diintegrasikan dengan jaringan tani Muhammadiyah, sehingga closed loop ekonomi, sehingga dengan perputaran pertanian juga ada di Muhammadiyah gitu. Ada rencana ke situ nggak? Betul. Itu salah satu sektor hilirnya. Oke. Artinya apa? Pasti di rumah sakit misalkan, Ya. dokter, perawat, karyawan, itu kan kebutuhan pangan itu hal yang pasti tiap Iya. hari mereka ini kan. Kemudian untuk untuk cateringnya, kemudian untuk kampus juga sama, itu semua akan berkaitan dengan dunia pangan ini. Ya minimal ada digitalisasi, yang berkunjung ke rumah sakit tinggal beli aja di digital, sudah ada buah-buahan, jadi nggak perlu bawa dari rumah. Nah, Itu kan menarik kan itu. salah satu digitalisasi juga masuk dalam poin-poin yang diputuskan dalam muktamar kemarin. Ya. Nah, ini bagi para anggota JSM yang concern atau nggak punya skill di dunia digitalisasi, itu juga potensinya luar biasa. Karena apa? Karena masalah pangan ini juga memang sudah ada sih beberapa, mungkin 2 atau 3 startup yang concern di bidang digitalisasi di dunia pangan seperti ini. Ini peluang sangat luas sekali. Ya, sangat keren sekali. Tak terbatas. Luar biasa itu. Dan insya Allah itikat itu harus kita laksanakan ya, Ya, sebagai warga Muhammadiyah, sebagai komitmen kita dalam keputusan
Muktamar yang ke-48 di Solo. Betul. Pak Tomo, Yeah. kira-kira apa Pak Tomo harapan dari mengintip peluang bisnis 2023 ini Pak Tomo? Ya, Dari terima sisi kasih Mas perbankan Agus. ya. Jadi 2003 itu kalau bahasanya Pak Jokowi itu di pertemuan tahunan Bank Indonesia itu bahwa sangat challenging karena Oke. itu bicaranya soal kita inflasi dan sebagai dunia itu Iya. apa yang tidak bisa terukur. Iya. Intinya kita masuk dalam ketahanan pangan. Itu yang paling penting. Dan kami melihat jaringan saudagar Muhammadiyah merupakan mitra strategis daripada Bank Sinarmas Unit Syariah. Kita tanggal 11 November yang lalu itu sudah menangani MOU dengan jaringan saudara Muhammadiyah untuk memastikan bahwa program pemerintah itu didukung oleh perbankan. Iya. Dan kita dalam rangka dekat ini akan tantangan dengan para petani cabai di Wonosobo, di Sleman, Iya. di Temanggung, Baik. ya kan? Nah, itu sebagai bagian dari wujud nyata, aksi nyata untuk bagaimana kita mendukung. Nah, dengan kolaborasi dengan Muhammadiyah, kita memastikan bahwa ada filterisasi karena kan Muhammadiyah yang tahu tuh petani Iya. mana yang sudah menghasilkan, tidak kan kita nggak tahu. Betul, Bank itu kan betul. hanya pendukung, salah satu sektor pendukung untuk mendukung ketahanan pangan. Iya. Nah, kami sangat percaya dengan jaringan saudara Muhammadiyah bisa memilah-milah mana yang layak bisa dibiayai. Kalau belum layak, bagaimana diberdayakan sebagai layak sehingga masuk dalam program berikutnya. Artinya apa? Karena kita melihat payung hukum Perpres itu sudah bagian kita melihat bahwa ini bisa layak dibiayain. Baik. Karena Perpres itu menyatakan dibeli negara kok melalui BUMN PO Pangan, kira-kira Ya. begitu. Gitu Mas. Jadi closing statement saya adalah sekarang kami sangat berterima kasih bisa berkolaborasi dengan jaringan saudara Muhammadiyah dan kami bisa menjadi mitra yang baik Iya. bagi jaringan saudara Muhammadiyah khususnya maupun Muhammadiyah pada umumnya. Pak, sebagai seorang praktisi di keuangan syariah, Iya. kira-kira masukan apa kepada para pelaku bisnis Pak untuk kuartal pertama di tahun 2023? Karena kan ya kita kan masih istilahnya dalam jantung ini masih berdenyut-denyut lah untuk melihat dari 2023. Kira-kira apa masukan dari Pak Tomo untuk kuartal pertama di tahun 2023? Ya, kuartal pertama tahun 2023 itu pastikan para pengusaha itu sudah teguh dengan usaha yang akan mau ditekuni. Kami sudah yakin punya perusahaan besar datang ke bank. Karena bank itu di seluruh tanah ini sudah ditunjuk oleh pemerintah itu penyaluran KUR, baik itu konvensional maupun KUR syariah. Iya. Nah, KUR ini karena gini, kalau kita gotong rame-rame semua bank itu untuk Iya. KUR syariah kepada pelaku ketahanan pangan, Iya. insya Allah negara kita akan aman. Nah, itulah yang kita katakan bahwa kuartal pertama ini pastikan proposal Anda, bisnis Anda sudah benar terukur dan layak, segera ke bank dan dukung dengan program pemerintah ini dengan melalui KUR dan KUR syariah. Dan tentunya para pengusaha, para pelaku bisnis tidak meninggalkan tata kelola, prudent, dan Iya. mitigasi resiko. Begitu benar Pak? GCG wajib diutamakan Wah, karena iya. ini bagian dari pilar Islam juga. Ya. Kan ada namanya makosid syariah. Mami, luar biasa Satu ini. jaga harta. Iya. Nah, harta apa? Karena jaga harta itu yang diamanai maupun yang akan menggunakan wajib sama-sama saling-saling amanah. Clear. Tapi kayaknya Pak Bambang masih kepengen itu mengucapkan untuk closing statement. Ya. Gimana tambahannya? Karena ini terkait khususnya ya, terkait dengan permodalan di petani di sektor hulu ya. Karena saat ini petani kita ini kan ya mohon maaf nih, mereka banyak yang terjerat oleh para pengijon, para spekulan-spekulan. Nah, insya Allah nih dengan adanya KUR syariah ini, khususnya yang melalui Bank Sinarmas Syariah, ini sangat membantu bagi para petani kita. Ya, di sana ada foto Pak Tomo, Iya. ada Pak Bambang, Pak Dirut, Pak Halim. ya kan? Pak Halim juga, ya kan? Ya kan? Ya. Baik, pemirsa dimanapun kini berada, tiba kita di penghujung acara, dan saya sebagai pembawa acara di program JSM Business Talk, ada sebuah benang merah yang saya sampaikan kepada pemirsa, bahwa 2023 memang secara makro global, ekonomi global, kita diminta harus berhati-hati dan bermawas diri. Akan tetapi berhati-hati ini bukan berarti kita tidak bergerak atau tidak berbuat sama sekali. Dan kita sebagai pelaku usaha harus terus mencari peluang-peluang apa yang bisa kita kembangkan untuk mengintip
2023 yang tinggal 1 bulan ini. Dan dua narasumber kita yang kita hadirkan, baik Ketua CSM dari Sinarmas, telah memberikan insight yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau, Pak Bambang maupun Pak Tomo, memberikan spirit kita untuk terus maju dan berkembang, pantang menyerah, untuk menggelarkan pilar ketiga sebagai pengembangan ekonomi yang ada di Muhammadiyah. Amin. Saya Agus Wilawan, pembawa acara di bisnis di program GSM Business Talk ini, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dan para narasumber, Pak Bambang, Pak Tomo. Terima kasih, monggo. Semoga kita ke depan bisa hadir kembali di program yang sama. Nasrun minallah wa tun gharib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.